Oke, gengs. Hari ini tentunya gue gak akan sendiri ya. Gue akan ditemani oleh narasumber yang tiada lain, tiada bukan. Tentunya sahabat gue sendiri dan tim dari topik terkini. Dan kita panggilkan Ray. Oke, masuk, gengs. Sorry, rambut gua acak-acakan nih. Oke, Oke. Selamat is back datang. It's guys. back. Kita kembali. Gua ambil satu ya. Oke, gimana? Dan ini lu di sini kan sebagai narasumber nih. Oh ya tentu. Betul kan? Dia jadi narasumber, gengs. Di sini lu punya cerita atau pengalaman apa nih yang bisa lo ceritain ke penonton? Gue punya satu cerita nih. Ini kejadian real ya. Ya. Apa yang gue alamin pada tahun 2023. Gue juga ada kok dokumentasinya dan itu memang terjadi ke diri gue sendiri dan ya lu tau lah gue orangnya rada sedikit menakutkan. Tapi di sisi lain ya mau gimana lagi kan eh udah terjadi di situ dan wah itu udah nggak bisa dibayangkan lah. Oke. Eh, di sini btw boleh ngerokok nggak sih? Oh, tentu Boleh saja kita boleh. biar santai Biar gitu kan. santuy. Ini minumannya nih. Khusus buat narasumber Ini apa kita, nih? gengs. Cyanida bukan? Apa Jadi nih kopi? Kopi apa nih? oh, itu teh yang sangat-sangat alami ya, guys. Oh teh. Oke. Dari Ciwidey, Cidewey. btw ini eh apa namanya setupnya beda lagi ya? Oh, setupnya tentu ini beda lagi, gengs. Karena di awal tahun 2025 ya, gengs ya. Kosong. Formalitas. Kirain gue jadi narasumber dan gue bakal disuguhin gitu kan. Enggak anjir, kosong semua. Cuman teh doang nih. Iya, soalnya kalau misalkan narasumber dari yang lain ya, mungkin gue sediain lah, masa enggak? Lah ini dari anggota gue sendiri. Oh, tadi nih udah panjang lebar kita perkenalan lagi ya kan. Dan di sini nih, gue mau nanya, Boleh. sekarang itu topiknya tentang apa nih? Topik itu kayak horor sih. Ya itu horor sih sebenarnya horor. Horor. Karena kejadiannya benar-benar creepy dan menyangkut ke hal-hal yang goib gitu sih. Hal Menurut gue. gue. Karena apa yang terjadi ke gue pada tahun 2023 dan situ memang berdempetan gue dihempit sama 3 gunung gitu dan ya di situ di hutan dihempit dengan 3 gunung lu gimana sih 3 gunung nih 1 2 3 nah tengahnya ini hutan gitu Hutan. gue terjebak Bisa kalian bayangin, gengs? dan ini mau langsung apa gimana nih apa gue boleh minum dulu nggak? Nah, minum dulu, ya, biar santai. santai ya. Boleh, sebat dulu kita. Sobat nih gitu ya ntar ini takutnya gue kena omel sama Bu Ayu ya. Ya, saya ini Bu Ayu takutnya izin ya Bu Ayu. pakai setup ini. Iya, Ibu. Oh ya btw gue belum cerita ya tentang latar belakang gue Ya. dan kenalin nama gue Ray. Nama gue bukan Ray sih cuma dipanggil Ray dan gue sedang menjalani apa namanya perkuliahan di Universitas Widyatama ini bajunya dan mohon maaf emang kualitas video ini emang kurang ya karena kita terkendala sama budget ini benar Iya. kita pure dengan budget kita sendiri ya Iya, kita sendiri. emang gue anak jurusan di film dan TV cuman mohon maaf ini kualitasnya memang dia aja kamera masih pakai HP. pakai HP. Oh Insya ya Allah. seadanya lah Iya, pokoknya berkarya aja dulu karya. nggak usah nunggu-nunggu alat-alat yang megah gitu yang penting mah kita berkarya aja dulu Yang penting nggak bikin penonton kita menunggu kita lama ya. iya mohon maaf ya kita emang udah lama banget Ya. nggak bikin konten karena ada kendala nggak kendala sih kita ada aktivitas lain kita bekerja Kesibukan. dan kita nggak bisa ngatur waktunya gitu Iya. jadi kali ini aja dia tuh mikir gitu oh kenapa nggak cerita lo aja Iya. yang diangkat gitu karena kan emang fakta real gue ngalamin gitu dan ada dokumentasinya gitu ada buktinya Nanti kita tampilkan, oke? Dokumentasi dia. dan mungkin gimana mau langsung ke topik apa gimana oh ya disclaimer dulu ya
buat anak-anak kecil ngerokok itu dilarang, Dilarang. ya, apalagi belum umur 20 tahun 20 ya. tahun ke Nah, atas. konten ini untuk 20 tahun ke atas dan diharapkan buat penonton di luar sana anak-anak kecil mohon dibimbing atau ditemani oleh orang Oleh tua. orang tua atau kakaknya Iya, boleh. pendamping lah. Ya. Oke nih, gak usah berlama-lama ya gengs. Pastinya penonton penasaran dengan Boleh, cerita lo. boleh. Boleh nih, lo Oke, ceritain dari dari awal. awal ya. Oke. Oke, jadi teman-teman, cerita awal itu berawal dari gua tuh ceritanya pulang nih dari Bandung ke Purwokerto kan. Purwokerto kan di kampung gua di Purwokerto ya. Gua tinggal lahir di sana. Dan singkat cerita hari libur gua udah usai itu, udah selesai dan gua mau balik ke Bandung ke sini nih dan kerja ya di Buayu. Apa namanya? Biasanya gue kalau mau balik ke arah Jawa Barat atau Bandung itu gue servis motor dulu. Servis motor itu sekitar jam setengah 3 dan itu selesai jam setengah 5 itu gue servis karena banyak banget antrian kan. Kayak setengah 5 gue caw lah, tapi nggak langsung OTW. Nggak langsung OTW gue ke jalur pulang ke arah Bandung gitu. Ya. Nah gue ngopi dulu kan, ngopi santai dulu kan sambil ya lu tau lah anak muda gimana kan, pasti dulu, lihat yang seger dulu kan. Apalagi kan di Purwokerto kan masih asri-asri tuh cewek-ceweknya. Ya mohon maaf, kita gua normal gitu. Ya gua normal. Emang lu normal? Normal. Tapi stay halal. Dan gua ngopi lah di satu tempat, ada di situ angkringan dekat alun-alun. Ngopi di situ sampai jam maghrib kan, sampai maghrib. Nah maghrib tuh gue sholat dulu tuh. Maghrib tuh gue sholat dulu. OTW itu jam 18:34 OTW gue. Mulai jalan tuh. Nah jarak dari tempat gue ngopi di alun-alun itu, alun-alun Purwokerto, ya, itu nggak jauh ke jalan Aji Barang. Jadi pas gue jalan terus setengah jam ada ke Aji Barang. Nah gue tuh sering lewat Aji Barang, cuman gue pengen nyari jalan yang lebih dekat gitu ya pastinya. Dan jalan pintas. Dan gue lihat maps kan, lihat maps ternyata ada jalan di depan ini kan Aji Barang nih ya. Belok kanan kan Aji Barang tuh di sekitar 800 meteran ya. Itu Aji Barang ke kanan kan, jalan alternatif. Nah di depannya lagi tuh ada jalan jalurnya sama, cuma lebih cepat gitu. Lebih cepat ke arah jalur gede. Pokoknya tembus ke apa ya? Gue lupa lagi tuh. Brebes apa mana gitu. Gue lupa lagi, pokoknya cepet lah, pokoknya jalur alternatif cepet jalannya. Nah singkat cerita gue jalan lah, nyampe jam 19 pas itu gue di gapuranya atau bacaan selamat datang. Itu jalan masih gede tuh, masih bisa lah semobil sama satu motor tuh. Oke. Masuk jalan raya ya? Termasuk ya jalan perkampungan sih sebenarnya, perkampungan. Cuman lumayan gede, itu masih lumayan gede. Nah jalan jam 7 itu kan Isya ya. Nah Isya tuh sesudah gua sholat maghrib itu di WA sama orang tua gua kan, disuruh sholat Isya nanti ya. Oke. Nah gua lupa apa nih? Lupa sholat itu di situ gua lupa sholat. Dan ya biasalah kalau naik motor gua kan selalu pakai headset dan gua nyanyi gitu kan biar nggak ngantuk, dan ya biar nggak ngantuk aja gitu, biar nggak gabut ngantuk. Oke. Dan gua di situ pas masuk gapura gua nggak pakai, ya karena gue nggak tahu ya, gue nggak ada tata krama di situ. Dan gue nggak tahu tuh di situ tuh ada larangan dari masyarakatnya setelah gue keluar dari tempat itu, gue dikasih tahu. Dan tempat itu tuh di bawah jam di atas jam 6 ya, itu nggak boleh melintas di area itu.
Tapi di atas jam 6 maghrib tuh Iya, nggak boleh ada nggak yang boleh. kesana gitu. Boleh sih kayaknya sih buat warga sekitar, cuman Ya, buat warga luar kayaknya nggak boleh. nggak boleh. Gua dihimbau tuh sama warga situ. Nah, gue lupa sholat dan gue sambil nyanyi kan naik motor tuh, jalan set masuk tanpa ya, karena gue nggak tahu juga sih. Jadi gue nggak ada etika masuk gerbang itu gitu. Ya Jadi nggak asal ada nyelonong aja. permisi dan gue berisik gitu kan. Oh, Set, jalan 7:30 itu jalannya makin sempit, cuman 2 motor kayak dari jalur gue sama arah berlawanan itu 2 motor. oke. Jalan tuh makin sempit, dari lebar makin sempit dan jam 8 tuh udah nyampe atas nih, udah pengen gue nggak tahu tuh jalan mau kemana gitu kan. Gue nggak ngeliat maps juga karena kan pas gue nemu warung di situ kan ada warung ya, gue nemu di situ warung karena rada gerimis, gue melipir situ warung kan. Gue beli kopi kan, gue cek signal tuh HP, anjir signal nggak ada sinyal sama sekali, nggak ada sinyal dan baterai gue sekarat, posisi bensin gue juga sekarat. Itu blonnya gue lupa isi bensin waktu itu, bensin gue tuh cuma tinggal sebatang. Perkiraan gue tuh, wah ini bakal cukup nih sampai, biasanya kalau gue lewat Aji Barang cukup. Nah gue blonnya itu nggak prepare di bensin gue situ. Kira gue melipir dulu lah karena hujan kan. Nggak hujan sih, gerimis serentik gitu. Cuma lumayan bro, basah sampai sana. Pasti. Mungkin karena lo juga terburu-buru kali ya. Terburu-buru dan gue nggak pakai nggak bawa jas hujan juga kan. Melipir lah, gue pesen kopi kan. Nah penjaga warungnya tuh normal kayak orang biasa ngelayanin gitu. Bu beli kopi ini. Udah nih kopi suguhin set. Nah yang anehnya di sini udah mulai nih kejanggalan aneh nih. Gua inget persis tuh di situ ada kayak pos kayak gubuk gitu sama ada baliho gitu pas zamannya politik gitu. Iya politik, ada baliho pokoknya, ada baliho ya. Antara calon kan. Gue lupa, nanti ada di situ tuh di videonya, ada di dokumentasi gue. Udah mah signal gak ada, gue bingung mau nanya ke siapa kan ya. Gue nanya ke penjaga warung situ, responnya gimana coba? Gimana? Kayak coba nunjuk itu doang, tanpa ngomong sama sekali dia ngomongnya gitu. Dan gue kan karena gue orangnya rada sedikit penakut ya sama hal-hal gitu, apa ya, bukan penakut sih, cuman ya manusiawi lah kalau kaget, ada rasa kaget gimana. Nah oke lah, gue nggak tanggepin, mungkin dia lagi sakit atau gimana. Oh oke, siap, makasih bu, makasih. Jadi kopinya gue minum, minum situ gue ngerokok selama setengah jam lebih. Itu hujan udah mulai reda. Oke, gue memutuskan buat jalan lagi. Di situ udah hujan reda, gue jalan situ. Itu gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Cuma lampu gue aja yang jadi pencahayaan, lampu motor. Berarti yang di jalan itu cuma lu doang? Gue doang. Satu motor lu doang gitu? Satu motor gue doang. Dan tapi di warung itu emang ada mobil. Ada mobil, ada orang kayak mana sih mobil? Ada mobil, tapi setiap gue tanyain gitu kayak cuek gitu. Apa mungkin gue salah nanya, apa gue nggak bilang gimana? Padahal gue udah bilang permisi mau numpang nanya, tapi nggak ada tanggapan gitu, nggak ada tanggapan dari mereka, cuman kayak nunjuk tangan gitu. Yang nyalain mobil kayak nggak dengar gitu. Oke, oh ya udah deh, gue cabut kan situ. Gelap, situ pinggir kiri kanan itu kayak udah pohon-pohon gede, kayak alang-alang gede, udah kayak hutan dah pokoknya. Hutan. Di situ gue bisa buka maps sedikit, ada pokoknya ada sinyal satu terus ngilang lagi. Nah itu gue kesempatan buat buka maps, tapi nggak kelihatan jalannya, kelihatan posisi guanya. Posisi gue tuh lagi tengah-tengah kayak gunung gitu. Jadi guys, gue tadi nyasar ya dari Purwokerto pengen ke Bandung, tuh ada rumah warga.
Jadi pas kalau diterusin ke sana lurus terus tuh, nah sana tuh kayak buntu gitu jalannya, gunung apa gitu. Gue sempet aneh sih, dari awal tuh sempet aneh kok jalanannya beda banget gitu sama yang gue sering lewatin gitu. Anjir, kacau. Wah anjir, kok gue bisa kesini gitu kan. Nah udah, akhirnya udah gak ada sinyal lagi, gue tutup HP, gue lanjutin jalan, positif aja jalan ke depan. Nah di situ jalan makin sempit tuh, jalan makin sempit, cuma satu motor doang, dan gak ada motor sama sekali. Dan jalannya tuh kayak turunan, pinggir tebing, hutan, kiri, kanan, gitu-gitu. Pokoknya jalan gunung lah. Satu motor doang itu. Jadi guys, ceritanya gue nyasar. Ini gue udah bener kayak di tengah hutan gitu. Kacau. Gak bisa balik ke. Lu doang berarti ya? Gue doang di situ jalan. Nah, gue jalan itu udah ada sekitar 1 jaman. Sekitar 1 jam gue jalan tuh, gak nemu jalan. Gak keluar dari sana gitu? Gak, pokoknya jalannya ya muter gini aja. Gue rada ngerasa aneh gitu. Kok kayak gue kenal gitu. Pas gue lihat anjir baliho yang gue tadi ngopi. Yang tadi awal lu ngopi di sana, ngopi di situ, neduh gue ada balihonya. Tapi si warungnya tuh nggak ada. Gue nggak tahu apakah warung itu benar-benar ada buat rakyat di sana, buat para warga di sana. Ya saya mohon maaf kalau memang saya salah duga, tapi memang dari kejadian itu tuh emang nggak ada. Dari ciri-ciri, dari pohon, dari pos kayak gubuk itu, dari baliho itu, emang ciri banget itu warung di situ pokoknya. Tapi nggak ada. Jadi warungnya yang nggak ada? Nggak ada warungnya tuh. Berarti tuh seolah-olah lu sejam nggak keluar nih, tapi lu muter gitu. Dan di situ gue begonya masih, udah mungkin masih jauh lagi. Mungkin ini gue salah, mungkin ada pamflet baliho yang kedua mungkin. Gue masih, posisi tinggi nih gue. Nah, gue jalan lagi tuh. Jalannya masih sama, gelap, nggak ada penerangan sama sekali, cuma motor gue doang. Bensin gue udah mulai kedap-kedip. Oke. Tek, wah, anjir. Dan situ gerimis mulai datang lagi. Gue menuduh di mana coba? Kiri kanan nggak ada pos, nggak ada rumah, nggak ada apa-apapun. Hutan, dan gue ya udah menerobos jalan gitu. Karena nggak ada tempat berteduh gitu. Gue neduh di mana coba? Tempat gelap. Dan gue bukannya takut ya. seorang gue sendiri gitu kan di tempat hutan gitu, takutnya gue nggak takut ke hantu, gue takut ada orang jahat pakai bawa senjata tajam gitu, begal gitu iya, kan, nggak lucu gitu kan nggak lucu. Kalau hantu kan masih bisa hilang, masih bisa. Dan situ gue mutusin buat jalan lagi, udah positif. Situ gue udah mulai aware gitu, wah ini gue harus baca doa. Gue baca doa, surat Al-Ikhlas, Anas, ayat kursi, sholawat, semua gue bacain gitu. Ngedadak alim gitu. Lancar. Ngedadak alim. Oke, suara gue paling kencang sih itu dah. Helm gue buka, ini kaca visornya yang set. Musik gue matiin, doa gue di sono. Jalan tuh. 1 jam juga. 1 jam. Jadi jam 9, jam 10. Jam 10 gue pas banget nyampe di pamflet yang sama, baliho yang sama. Di tempat gue yang pertama. Ngopi gitu. Pas banget. Dari situ gue udah mulai firasat buruk. Anjir, gue berhenti dulu kan. Anjir, ini gue muter-muter kayaknya nih. Kayak di sini-sini aja gitu, nggak ada jalan. Padahal nggak ada jalan sama sekali, coy. Nggak ada jalan pintas ke kiri, ke kanan, nggak ada. Lurus semua. Lurus. Berarti lu belok-belok lurus. Total muter itu 3 kali? Itu baru 2 kali gue. Baru 2 kali. Nah, gue muter lagi kan. Baca bismillah. Muter, set, muter sama aja, ujungnya tetap di situ. Dan ada yang keputaran ketiga itu gue ada kayak suara-suara yang ya mungkin nggak tahu gue halusinasi atau nggak tahu apa karena kecapean ya, cuman gue ngedenger kayak ada suara teriakan sama kayak orang lari gitu. Kedenger jelas banget. Padahal anjir cowok, di tengah hutan siapa anjir malam-malam nggak ada. Warga pun nggak ada gitu. Iya sih. Sampai merinding nih gue anjing, goblok. Dan
Di situ gue melanjutkan perjalanan dengan rasa takutnya gue nggak bisa balik gitu. Gue takut banget situ, anjir ini gue salah alam apa gimana gitu kan. Oke, gue muter lagi sekali lagi, tek. Yang ketiga sama di pamflet baliho yang tempat gue ngopi, tapi warungnya nggak ada. Sama posisinya pas banget ke dari putaran kedua sampai ke 1, pas banget. Itu pas banget, mirip banget, nggak ada bedanya gitu, mirip banget. Nah, gue berhenti sejenak kan. Di situ gue berhenti, gue ngerenung gitu. Bodoh amat, gue situ udah gak mikir mau ada orang jahat, mau ada hantu apa gimana, bodoh amat, gue gak mikir, gue lawan kalau ada penjahat kan. Di situ gue ngerenung sedikit, gue ngakuin kesalahan apa gitu kan. Gue baru inget, Apa tuh? ibu gue nyuruh sholat. Oke, Dan tapi gue belum sholat. lu gak lakuin? Enggak, gue gak sholat. Nggak sholat. Kan gue lupa. Iya. Kan manusia lupa kan. Tapi tuh lu ke ibu lu nih, bilangnya Iya belum nanti. sholat atau nanti. Gue kan ibu gue jam habis maghrib tuh kan ngabarin, sholat isya nanti ya. Oke. Nah itu gue lupa sholat dan gue situ ngerenung, apa ya, gue kesalahan apa ya. Pertama gue kesalahan emang gue nggak ada adab, nggak ada apa sopan santun Ya, gitu tata kan. keramanya ya. Karena gue nggak tahu situ Pir, gue nggak tahu itu tempat apa gue nggak tahu. Gue niatnya ya gue pulang gitu, gue pulang ke rumah, gue pulang ke tempat kerjaan gue kan. Iya. Karena gue mikir, gue merenung, ternyata gue sholat belum sholat gue. Dan gue niat emang dari dalam hati, oke, ya Allah, gue bukan gitu sih, ya Allah, saya mau sholat, ya Allah, sholat deh. Belum sholat gitu kan, maksudnya gue pengen sholat gitu, gue niat pengen sholat. Pas gue jalan sekitar 15 menit, tiba-tiba ada di kanan tuh kayak ada bukan kayak gubuk gitu. Oke, gubuk. Musola kecil kayak gubuk gitu dari kayu semuanya, dan itu tuh tempat duduknya kayak dari bambu gitu, kayak masih zaman kuno banget. Zaman dahulu kala. Zaman dulu. Ambil airnya juga yang ini, tau gak lo? Oh, tahu yang digini kan? Gitu, bukan pakai ini. Bukan ditimba ya. Yang gini, dipompa. Dan itu situ ada sendal. Ada 3 sendal, kayak sendal giok, tau gak, sendal zaman dulu tuh. Oh, iya. Yang ada kayak buat terapi gitu. Nah itu ada, cuman usang banget itu kuno. Gue sebenarnya takut. Gue takut karena gue bukan takut sama setan. Takut ke ada apa-apa gitu, ada mayat atau apa kan. Gue takut banget situ. Tapi dengan niat gue pengen keluar sholat gitu kan, akhirnya gue masuk wudu dengan rasa takut, tapi gue matepin diri, percaya, ya Allah, waktu ini mah saya Allah. Masuklah gue sholat 4 rakaat sama 2 rakaat gue sholat tobat kan. Karena gue terus dikasih arahan sama bos gue yaitu Bu Ayu, tetap sholat tobat, walaupun kita nggak pernah ngerasa ngelakuin berbuat dosa, tapi kan ya namanya juga manusia kan. Sholat tobat 2 rakaat itu gue sholat. Minta jalan keluar, minta ampun, doalah segala macam, kayak minta dikasih tunjuk jalan keluar di situ tuh. Setelah berdoa, gue baca bismillahi apa ya, gue lupa ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Gue tambahin hilazim gitu. Gue tambahin itu. Gue berdoa itu, gue mantepin diri, situ udah mulai berani tuh di situ. Gue udah mulai berani karena udah sholat kan, udah mulai berani gitu kan. Naik motor, nyalain, itu bensin tuh kedip-kedip. Kondisi itu gerimis, rintik-rintik, anjir, gue pasti basah nyampe malam-malam gitu kan. Masih basah gitu kan. Gue nyalain motor, bismillah, moga aja nggak mati, soalnya itu ya setahu gue kalau motor gue R15 ya. R15 V2 ya, masih tangki buat R15 tuh kalau kelap-kelip masih ada 2 liter sampai 3 liter gitu. Itu menurut gue ya, pemikiran gue gitu. Gue nggak tahu, belum searching di Google juga. Akhirnya gue jalan setelah 45 menit itu gue nggak muter lagi, gue dikasih jalan. Tiba-tiba di depan ada cabang ke kiri.
yang tadinya satu jalur nih, Ya. tiba-tiba ada cabang ke kiri. Tiba-tiba gitu. Ada. Lah, ini ada jalan anjir. Gua kaget gitu. Lah ini ada jalan. Kenapa tadi gua nggak ada dari Ya. tadi kan? Tadi Padahal kenapa gak ada? bener, kiri kanan nggak ada jalan gitu. Dan akhirnya setelah 15 menit dari ada jalan itu adalah kayak rumah-rumah warga, tapi masih jarang ya, masih jaraknya masih jauh. Ya. Dan lampunya masih minim banget. Di situ gue udah, alhamdulillah, gue bersyukur kan, bersyukur karena gue udah dikasih jalan gitu. Gue senang banget situ. Udah gue rasa takut gue udah hilang gitu. Soalnya gue situ apa kayak memberanikan diri untuk sini lu maju lu anjing lu. Nah, itu udah karena udah tingkat kepedean udah balik lagi. Ya. Dan setelah berapa jarak itu sekitar 1 kilo 2 kilometer lah, itu situ ada rumah warga, udah mulai banyak situ rumah warga. Cuman ada jalannya masih jalan kayak perkampungan gitu. Dan jarak 3 kilometer dari situ, dari rumah warga, ada jalan keluar, itu jalan gede, jalan Tasikmalaya apa itu, pokoknya jalan selatan lah, jalur selatan. Dan di situ gue berhenti, gue ngopi di situ, gue cerita ke tukang warung, gue diomelin sama tukang warung situ. Diomelin karena kamu ke satu kamu nggak nanya ke warga situ ini jalan arah kemana. Kedua, kamu udah nggak sopan karena gue nggak bilang permisi. Ya, main nyelonong aja gitu kan. Dan ketiga, kamu berisik. Dan keempat, mungkin ya masalah kamu sendiri, kamu nggak sholat. Ya. Gue diomelin situ, ya mohon maaf, saya nggak tahu karena kan saya juga nyari jalan pintas buat pulang ke Bandung dan nyari yang cepet gitu kan. Dan dia cerita, untung kamu keluar gitu kan, bisa keluar dari situ. 2 hari yang lalu itu ada orang ngilang juga di situ. Ngilang di situ. Dia cerita di situ bahwa di situ tuh tempatnya Ciputih ya. Tempatnya Ciputih itu ada 3 gunung tuh, gunung apa sih tadi? Citambang, Gunung Kumbang sama satu lagi apa tuh, gue lupa. Itu ada, gue dikelilingi 3 gunung dan situ hutan, nggak tahu hutan apa nggak tahu gunung, itu Ciputih. Dan gue ceritain sama penjaga warung itu kan, itu ada yang hilang 2 hari, gak ketemu sih, ketemunya pas sore-sore ketiga harinya. 2 hari ngilang, ketika 1 hari sesudahnya itu ketemu ada di hutan gitu. Selamat kondisinya? Enggak, udah meninggal. Dan situ wah udah panjang kali lebar gue ngobrol gini. Kamu masih selamat, kamu berarti masih diberi jalan. Wah situ gue bangga banget cok, karena gimana kalau gue dibawa ke alam itu kan. Karena kan di situ katanya ada alam goib gitu kan, ada gerbang goib di Putih itu. Dan dia bilang di jembatan itu, kamu ngeliatin jembatan nggak? Gue mikir-mikir kan, oh iya ada jembatan, ada salah satu jembatan. Emang gue laluin di situ, gue lewatin. Di situ memang ada kali sedikit kecil gitu kan. Nah katanya di situ itu gerbang goibnya di situ. Dan cuman warga situ yang bebas lalu lalang situ karena emang penduduk sekitar kan. Dan ya udah, gue akhirnya katanya gue masuk ke gerbang goib. Gue disasarin itu karena gue masuk gerbang goib gitu. Wah itu mah pengalaman gue. Ini yang kedua kalinya ya. Gue yang kedua kalinya pengalaman kayak nggak tahu jalan, menelusuri jalan, dan akhirnya gue disasarin ke gerbang goib. Ini kedua kalinya. Pertama itu gue di Cirebon. Itu udah lama banget. Pertama di Cirebon. Yang kedua. Ini yang keduanya yang freak banget, lebih freak daripada pertama gitu. Lebih horor ya. Menurut gue sih horor, kayak di film-film gitu anjir. Bener-bener gelap cok, kagak ada penerangan sama sekali. Cuma lu doang gitu. Cuma gue doang sendiri, posisi hujan, bensin gue sekarat. Gak ada signal, udah mau gimana coba? Udah bisa nih ngebayangin jadi posisi lo gitu. Iya kan? Penonton bisa gitu. Bayangin aja. Coba kalian bayangin deh. Posisi kalian gak ada sinyal HP-nya, motor kalian bensinnya sekarat, gak ada lampu penerangan, situ posisi kalian sendiri, udah gimana coba? Jalan cuma setapak, malam dan gerimis. Itu vibes yang sangat. Di situ kalau
emang mau nangis bisa nangis sebenarnya. Bisa. Cuman anjir gue mikir gitu. Kalau gue nangis, kalau gue takut malah makin jadi anjir. Setan tuh malah makin, apalagi kan menyandang cowok gitu. Kita cowok. Malu lah, gengsi lah. Malu. Ini gue minum dulu ya. Oke. Capek nih ngomong terus sih. Sorry. Jadi di situ apa namanya, lokasi tempat gua itu namanya Ciputih, teman-teman. Dan di situ di Brebes kalau nggak salah, Brebes kalau nggak salah, Jawa Tengah. Nah, buat kalian yang lewat situ, gua nggak tahu kejadian gua ini benar apa namanya, adanya dari cerita rakyat gitu. Cuman ini benar-benar real yang gua alamin. Real yang benar-benar kejadian ke gua, dan baru kali ini gue berani speak up gitu, karena gue pengen cerita pun takutnya gue dibilang ngada-ngada gitu. Ya tapi gue ada bukti, ada dokumentasi gitu. Jadi kita gak mungkin mengangkat satu cerita, apalagi pengalaman pribadi nih. Dia contohnya cuma sekedar apa sih, cerita doang, tapi gak ada dokumentasi, kan kalian pasti berpikirnya itu hoax, kadang ada gitu. Lah. Kita bisa menampilkan nanti ya dokumentasinya. Di selang-selang bakal ditampilin dokumentasi yang gue buat gitu. Itu bener real. Gue ngupload ke Instagram sih, cuman nggak upload. Tahu nggak lu, loading gitu. Nah pas gue nyampe warung tuh baru ke upload. Story ya. Story. Dan itu masih gue arsip, masih ada di arsip. Gue gak bakal hapus itu mah, karena anjir kenang-kenangan cowok. Pastinya. Lagi, walaupun horor ya. Walaupun gue rada takut sih, takut ke ada penjahat gitu kan. Dan buat teman-teman, kalau kita kan tadi apa sih, dihimpit kan 3 gunung lu. Takutnya kita salah nyebut atau salah apa kan. Nah boleh di searching aja gitu. Dan buat para warga sekitar situ, saya ingin menceritakan aja gitu, memberikan informasi kepada para penonton, para masyarakat bahwa apa yang saya alami itu benar adanya gitu. Nah mungkin dari penduduk masyarakat setempat ada yang apa namanya, bilang wah itu bohong, wah dia mah bohong, di sini mah nggak ada. Saya bisa tampilkan dokumentasi saya, ada di, nanti saya bakal tampilkan di sini atau di sini. Saya bakal tampilkan kok. Dan ini bukan menjelek-jelekan ya. Ini mah gue cuman pengen speak up aja, cerita dia pribadi, karena kita semua. Ya apa yang gue alamin tuh orang lain harus tahu gitu. Ya. Karena kan bisa buat sumber informasi buat dia. Oh, kita jangan lewat sini nih. Dari jam segini sampai jam segini kita nggak boleh lewat sini kan. Bisa jadi informasi kan, bermanfaat juga bagi rakyat gitu, atau penduduk atau pendengar atau penonton yang nonton ini kan. Intinya juga buat penonton gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan mau ke daerah A, B atau kemanapun, kita harus menjaga yang namanya tata krama dan sopan santun ya. Pokoknya dimanapun Anda berada, tata krama itu penting banget, nomor 1 deh. Itu menurut gue. Nih, sekarang gue mau nanya. Boleh. Dari tadi kan gue mendengar cuma Gimana? Pas lu di posisi itu nih, apa aja yang lu lakuin nih ketika di situasi itu, dan bagaimana cara lu keluar dari tempat itu? Tempat yang tadi. Ya cara gue ya yang gue sholat tadi, gue memohon ya sama Tuhan gue. Tuhan tuh sama ya. Gue sholat di situ karena emang gue salah kan. Gue nggak sholat. Gue sholat di situ, sholat isya, dan gue mohon minta jalan keluar. Gue minta ampun, sholat taubat juga, dan itulah cara gue. Itulah keajaiban yang diberikan kepada gue melalui sholat itu, dan gue berhasil keluar. Itu caranya. Ada lagi nih, sorry nih, gue pastinya nih gue banyak nih yang mau nanya. Tanya aja. Santai. Pertanyaan kedua gue nih, Pak, di sana tidak ada masyarakat sekitar, dan kenapa lu nggak telepon kerabat atau saudara lu nih atau temen lu ketika ada sinyal? Ketika gue ada signal. Jadi pas gue ada signal nih, ya lu tau lah kalau HP sinyal 1 dinyalain
data itu bakal hilang, Cok. Hilang langsung tuh. Hilang. Itu gua alamin hilang. Dan gua kesini, gua matiin data nih, gua baru pesawat, gue hidupin lagi, ada satu. Ada. Cuman pas gua ini ngilang. Twing, hilang. Anjir nih Senel nipu anjir. Itu, dan gua nggak bisa ngabarin kerabat lah. Gimana gua ngabarin kerabat, kagak ada sinyal gitu. Oke, itu pertanyaan bodoh gua berarti. Nah, terakhir nih. Boleh. Setelah Bentar. Gue nyalain rokok dulu aja. Oh, oke. Minum dulu biar enjoy gitu. Gak usah tegang sih. Pertanyaan terakhir dari gua. Setelah kejadian itu, apa yang lu rasakan kepada diri lu sendiri ya? Apakah lu sakit atau ada gangguan lain tentunya ya? Kalau yang gue dengar dan gue juga pernah ngerasain kalau misalkan kita ketemu ya hal-hal gue begitu, kalau badan kitanya emang tidak fit, itu yang gue rasain itu pernah gue demam lah, meriang. Nah, yang lu rasain itu apa? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, karena nggak tahu kenapa sih ya, karena dari kejadian itu ya gue juga pernah dulu dari teman gue kan pernah nangkap video kuntilanak lagi terbang gitu kan, setan gitu lagi terbang, dia sakit 3 hari. Kalau si videonya nggak dihapus dia masih sakit, dan gue nggak sakit sama sekali, nggak ada gangguan, nggak ada sakit, nggak ada sama sekali. Walaupun ada video dokumentasi lu gitu? Ada, tetap ada, dan gue nggak ada efek apa-apa. Nggak tahu lah itu, mungkin setiap orang beda-beda gitu kan, beda-beda cara mungkin ada gerbang pembuka goibnya di sini, nggak tahu kan gue. Ya mungkin gitu, nggak ada sih. Tapi yang lebih kuat nih, kayaknya gara-gara lu sholat dan tobat deh. Kayak memperkuat gue. Ya. Kayak itu sih. Only Allah. Apa nih pesan dan kesan lo kepada penonton mungkin dari kejadian lo itu? Oh, kesan-pesan gue ke penonton ya. Oke, pesan gue sih ada banyak sih sebenarnya. Gue pesan kopi. Bukan itu maksudnya, bukan itu konsepnya. Jadi satu, jangan sembrono di tempat orang, dimanapun Anda berada, tata krama harus jaga. Jangan sembrono, jangan sombong situ, jangan berucap semena-mena gitu. Yang kedua, kesan gue sih lebih ke tingkatin aja ibadah. Biar gak, karena kita nggak tahu dimanapun kita berada kan, ya pasti hal-hal gaib itu kan ada. Nggak berhubungan ke hal-hal gaib, karena ibadah itu yang nomor satu, kewajiban kita sebagai umat muslim kan. Itu sih, ibadah aja tingkatin. Jangan sampai penonton di sini jangan sampai kayak gue juga lupa. Ya manusiawi sih sebenarnya, cuman ada waktu spare waktu buat lu melakukan ibadah, kenapa enggak gitu kan. Karena ibadah juga nggak memakan waktu. Iya, sebenarnya nggak memakan waktu sampai berjam-jam gitu, cuman ya 7 menit, 5 menit, 7 menit kelar gitu kan. Ya karena bodohan gue juga sih. Oke, terima kasih juga ya, lu udah menceritakan pengalaman lu gitu. Mungkin ada lagi nanti next ya guys, kalau kalian mau cerita dia atau siapapun boleh ya komen-komen. Jadi mungkin next gue bakal panggil narasumber. Dia tuh pernah melakukan bermain game Gideon gitu. Dan benar-benar terjadi, dia benar-benar JP gitu, dapat boom. Gitu. Dan dia melakukan dikasih sih sebenarnya, dikasih sama penunggu di situ, dia kasih angka juga dan keluar angkanya. Penonton pasti penasaran. Kalian mau kelanjutannya kan?
Nanti kita bakal di next episode kita bakal panggil narasumber itu. Kita memanggil narasumber tersebut dan itu real fakta terjadi. Oke. Kejadian itu. Dan terima kasih juga ya kepada seluruh pendengar dan penonton Hamida. topik terkini Yes. yang telah menyaksikan episode kali ini ya guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Apabila ada kesalahan kata-kata dan informasi dari kita ya, mohon maaf gitu. Dari gue juga ya, mungkin ya mohon maaf ada salah kata-kata juga, tapi ya itulah yang terjadi sama gue. Jadi mohon dimaklumi dan dimaafkan. Di sini disclaimer dulu, gue nggak bermaksud untuk menyinggung atau menjelek-jelekan ras, suku, agama atau suatu tempat atau desa tertentu. Gue nggak sama sekali nggak. Di sini gue bersifat memberikan informasi atau menceritakan hal yang terjadi sama diri gue sendiri gitu, dan itu real adanya gitu. Dan buat kalian ya kalau ada saran atau kritik atau apa tolong tulis di kolom komentar aja. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya, dukung kita agar kita bisa semangat gitu dalam membuat konten-kontennya. Dukung dong. Insya Allah ya. Kita bakal live, kita bakal langsung ke tempat kejadian ya. Tempat kayak di tempat-tempat horor atau tempat-tempat yang mempunyai sejarah. Dan memang sejarah itu belum terungkap atau gimana ya ceritanya. Kita langsung ke tempatnya dan tanya sama penduduk lokal tersebut. Oke. Terima kasih semuanya yang udah nonton cerita gua, udah mendengarkan cerita gua. Gua Ray, gue Kamai. See you next time.